Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang dan menyertai kita sehingga kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan perpanjangan umur. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Menjaga Hati. Ini dikutip dari kitab Injil Markus dari pasal yang ke-7 dari ayat 21 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Terlebih dahulu kita memperhatikan firman Tuhan dan saya akan bacakan bagi kita sekaliannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Firman Tuhan berkata bahwasanya hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam hati seseorang. Dan perlu kita pahami bahwasanya hati manusia adalah sumber segala sesuatu. Sebab dari hati inilah nanti akan meluap baik kepada pemikiran maupun juga kepada perkataan. Dari hati ini juga nanti timbul saudara kepada sikap hidup maupun juga perbuatan-perbuatan seseorang. Oleh sebab itu, kalau hati seseorang baik, maka dia akan memikirkan hal-hal yang baik, bahkan juga memperkatakan hal-hal yang baik, serta sikap hidup yang baik, serta juga perbuatan-perbuatannya yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau hatinya jahat, maka yang dirancangkan dalam pemikirannya juga selalu hal-hal yang jahat. Maka yang diucapkannya juga selalu perkara-perkara yang jahat, termasuk sikap hidupnya sampai kepada perbuatan-perbuatannya. Oleh sebab itu, hati kita ini harus betul-betul dijaga. Amsal pasal 4 dalam ayat 23 itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hidup atau matinya, saudara, itu ditentukan oleh sikap hati kita ini. Kalau hati kita hati yang baik, tentu hidup yang kekal menjadi milik kita. Hati kita hati yang benar, maka kita akan beroleh hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Tetapi kalau hati kita jahat, saudara, maka tentunya yang tersedia bagi kita adalah kematian yang kekal. Ya, oleh sebab itu kita Amsal tadi mengingatkan supaya kita menjaga hati ini, sebab dari hatilah terpancar kehidupan. Ya, hati ini sangat erat kaitannya. Ya sudah, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita perbuat ataupun kita lakukan. Jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang bengkok, hati yang tidak benar, hati yang tidak lurus. Ya, hati yang penuh dengan segala kepalsuan. Ada seorang contoh, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-8, ketika Filipus melayani ke wilayah Samaria, bahkan juga saudara sebelum Filipus melayani ke sana, Petrus juga sudah terlebih dahulu melayani ke wilayah Samaria. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan di wilayah Samaria ini, ketika Petrus itu melayani di wilayah Samaria dan mengadakan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Di sana ada seorang yang bernama Simon. Ketika Petrus menumpangkan tangan kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan yang percaya, maka mereka juga mengalami lawatan Roh Kudus. Hidup mereka diubahkan, dibaharui. Maka seorang yang bernama Simon datang kepada Petrus dan menawarkan sejumlah uang kepada Petrus supaya sekiranya Petrus menumpangkan tangan juga kepada Simon, maka Simon juga beroleh kuasa itu. Dengan suatu harapan, Simon juga rindu menumpangkan tangan kepada orang lain, supaya orang lain juga penuh dengan Roh Kudus, mengalami kuasa, mengalami mujizat. Sehingga Simon ini menawarkan sejumlah uang kepada Petrus. Dengan kata lain, istilah kasarnya, Simon ini menyogok Petrus supaya memberikan kuasa itu kepada si Simon, sehingga Simon juga memperoleh kuasa daripada Roh Kudus. Maka Petrus berkata, hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Hatimu penuh dengan segala yang pahit. Saya akan bacakan terlebih dahulu Kisah Rasul pasalnya yang ke-8
dari ayatnya yang ke-20 sampai kepada ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata kepadanya, kepada Simon maksudnya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hati yang bengkok, hati yang tidak lurus, hati yang tidak tulus, hati yang penuh dengan kepalsuan, hati yang penuh dengan kemunafikan. Ya sudah, Simon ini menawarkan sejumlah uang kepada Petrus dengan suatu harapan supaya dia juga bisa memperoleh kuasa Allah itu, karunia Allah itu yang diberikan oleh Roh Kudus, supaya kalau dia menumpangkan tangan kepada orang lain, maka orang lain juga bisa penuh dengan Roh Kudus. Saudara, ini menunjukkan kepada sikap hati atau motivasi yang tidak benar. Ya, motivasi yang tidak benar. Motivasi yang tidak tulus. Motivasi yang tidak murni. Kita harus menjaga hati kita, supaya jangan sampai di dalam hati kita ada motivasi yang tidak benar. Sebab kita rindu penonjolan, kita rindu dikenal oleh orang banyak, kita rindu dipuja, kita rindu mungkin disembah, kita rindu dihormati, kita rindu diagungkan. Sehingga kita membeli kuasa dengan uang, dengan motivasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh motivasi yang tidak benar, karena kita ingin terhormat, kita ingin dipuji, kita ingin terkenal, kita ingin lebih hebat daripada yang lain. Jaga hati kita, sebab Tuhanlah yang mengangkat seseorang, Tuhan juga berkuasa untuk merendahkannya. Oleh sebab itu, sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita supaya jangan sampai hati kita ini dikuasai keinginan-keinginan ataupun motivasi yang tidak benar. Sebab dari hati inilah timbul segala keserakahan, keinginan-keinginan, hawa nafsu, ya nafsu yang jahat, bahkan juga segala bentuk kenajisan dan sebagainya. Nah, hati kita ini juga perlu dijaga supaya jangan sampai hati kita ini gusar. Orang hatinya bisa gusar sampai nanti mengutuki Tuhan, bahkan juga mengutuki pemerintahan, mengutuki pemimpin-pemimpin. Kenapa seseorang itu bisa gusar hatinya? Karena hatinya tidak terikat dengan firman Tuhan. Karena hati seseorang itu menyimpang dari firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-8 juga, kalau kita melihat dari ayatnya yang ke-20 sampai kepada ayat 21. Dalam ayat 20 dikatakan supaya kita mencari firman. Carilah pengajaran, katanya. Ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar, tidak ada terang. Ya, sudah. Tanpa pengajaran, tanpa firman, tidak ada terang. Lalu ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan mendengar ke langit dan akan melihat ke bumi. Sesungguhnya yang ada hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman, katanya. Ya, kenapa saudara? Kenapa hatinya gusar? Hatinya gusar karena di dalam hatinya tidak ada firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan. Oleh sebab itu tadi dalam ayat 20 itu dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan itu, baginya tidak terbit fajar, tidak ada terang. Tapi kalau kita mencari firman Tuhan, kalau kita mencari perkataan-perkataan Tuhan, pengajaran Tuhan, maka hati kita ini akan diterangi oleh Tuhan. Karena firman itu adalah terang. Firman itu bagaikan pelita, bagaikan suluh yang akan menerangi hati kita. Sehingga hati kita tidak dikuasai kegelapan. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan tersandung. Ya, kalau hati kita ini dipenuhi dengan pengajaran Tuhan, firman Tuhan, maka hati kita ini akan diterangi, diluruskan oleh Tuhan. Sehingga di hati ini tidak lagi ada kegusaran, tidak lagi ada kemarahan, tidak lagi ada emosi. Ya sudah, tidak lagi ada ambisi-ambisi yang begitu jahat. Jaga hati kita
dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh kegusaran. Hati ini juga bisa dikuasai oleh kepahitan. Ya, saudara, ketika kita semakin jauh dari Tuhan, semakin menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, maka hati ini nanti akan semakin dikuasai oleh kepahitan. Hidup kita semakin pahit, saudara. Hati kita juga semakin pahit sampai nanti kepada pikiran dan seluruh kehidupan kita. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, Ibrani pasal 12, dikatakan dalam ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jaga, jangan sampai dikatakan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan sampai kita semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai kita makin jauh dari hadirat Tuhan, sehingga tumbuh akar yang pahit. Kalau akarnya sudah pahit, maka tentu batangnya akan pahit. Kalau batangnya atau pohonnya sudah pahit, tentu buahnya pun akan pahit. Kalau di hati ini sudah tumbuh akar yang pahit, maka pikiran kita juga sudah maka akan dipenuhi dengan segala kepahitan. Maka perbuatan-perbuatan kita, sikap hidup kita, buah-buah perbuatan kita juga nanti sudah adalah buah-buah yang pahit. Maka seluruh kehidupan kita, nikah, rumah tangga kita, masa muda kita sudah dipenuhi dengan segala kepahitan. Hidup yang pahit itu tidak indah. Hidup yang pahit itu tidak ada ketenangan. Hidup yang pahit itu tidak ada sejahtera. Sudah, orang paling malang kalau hidupnya betul-betul berada dalam keadaan pahit. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Nah, untuk itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita. Jaga hati kita dari motivasi yang tidak benar. Jaga hati kita ini juga, saudara, jangan sampai hati kita dikuasai oleh kegusaran, oleh kemarahan. Jaga hati kita juga supaya jangan di hati kita ini bercokol segala yang pahit. Untuk itu bagaimana caranya kita menjaga? Menjaga hati ini tentunya, hati ini harus kita isi dengan firman-Nya. Sehingga kepahitan, kegusaran itu tidak bisa masuk dan berkuasa. Tetapi yang ada dalam hati kita adalah firman Tuhan. Sehingga selalu kita merenungkan firman-Nya. Kita juga akan memperkatakan firman-Nya. Maka apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan itu juga yang kita perbuat. Dan sikap-sikap hidup kita juga akan sesuai, seturut dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 dari ayat 9 sampai kepada ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Lalu dalam ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, terhadap Tuhan. Untuk itu, biarlah firman Tuhan itu kita taruh dalam hati kita. Maka firman itu akan menjaga hati kita, sehingga hati kita tidak dikuasai kegusaran. Hati kita tidak dikuasai oleh kepahitan. Hati kita tidak dikuasai oleh motivasi-motivasi yang jahat, motivasi-motivasi yang loba. Tetapi hati kita ini, saudara, dijaga oleh firman Tuhan, sehingga terang firman Tuhan menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, perkataan kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Sehingga sepanjang hari, bahkan juga sepanjang masa, kita hidup dalam rencana Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, sehingga berkat Tuhan itu menjadi milik kita yang pasti dalam hidup. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi di mana
isi hati manusia, bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Kau Yesus mempelaiku, semua nyata di matamu. Tak ada yang tersembunyi di matamu, oh Tuhan. Engkau mengetahui isi hati manusia, bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Kau Yesus mempelaiku, semua nyata di matamu. Selidiki hatiku dengan firman-Mu, kenallah hati dan pikiranku. Tuntunlah aku di jalan-Mu Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu. Selidiki hatiku dengan firman-Mu, kenallah hati dan pikiranku. Tuntunlah aku di jalan-Mu Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu. Selidiki hatiku dengan firman-Mu, kenallah hati dan pikiranku. Tuntunlah aku di jalan-Mu Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu, sesuai